Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan pagi ini saya ingin mencoba menjelaskan terkait materi dengan judul kompetensi based language teaching. Ya, dimana apabila di bahasa Indonesia kan itu artinya pengajaran bahasa berbasis kompetensi. Jadi selama bertahun-tahun siswa itu berbahasa Inggris diajari tentang bahasa itu sendiri sebenarnya, tetapi tidak diajari bagaimana cara dia menggunakan bahasa di lingkungan, ya, pada teman-temannya mungkin, kemudian diajari dengan benar mungkin, ya. Bahkan saat ini produksi dari pendidikan masih mengecewakan, ya. Contohnya cara siswa menggunakan atau dalam skill communication in English speaking, ya. Sebagian besar siswa itu mampu dalam melestarikan ingatan mereka sebenarnya tentang materi pembelajaran, tetapi mereka hanya belum proper, ya, belum tepat dalam menggunakan bahasa sehari-hari di lingkungannya. Mungkin itu lebih tepatnya. Kemudian juga mereka tidak begitu mengerti bagaimana cara menggunakannya berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Mereka masih kesulitan menggunakan bahasa Inggris. Padahal di lingkup dunia saat ini bahasa Inggris adalah bahasa nomor satu di dunia, yang mana itu bisa dengan cepat mendeliver pesan yang akan kita sampaikan, ya. Jadi wajib berbahasa Inggris, ya. Padahal sebenarnya dibutuhkan sekali terkait dengan lingkungan dan masyarakat, karena mereka akan bekerja dan hidup saling bersama, gitu. Oke. Nah, kemudian ini adalah satuan kompetensi, ya, yang dapat berubah tugas, peran atau fungsi atau modul pembelajaran. Jadi ini akan merubah dari waktu ke waktu dan akan bervariasi dari konteks ke konteks. Jadi pada kompetensi based language teaching ini merupakan elemen kompetensi yang dapat didefinisikan sebagai atribut apapun dari individu yang berkontribusi pada keberhasilan kinerja, tugas, pekerjaan, fungsi atau aktivitas dalam lingkungan akademik. Ya, ini juga termasuk pengetahuan khusus, proses berpikir, sikap, ya, kemudian keterampilan perseptual dan fisik. Tidak ada yang dikecualikan yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi pada kinerja. Jadi seperti itu sih, kurang lebihnya seperti itu. Ya, maka di dalam kompetensi based language teaching ini, ya, ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita, ya, seni berbahasa Inggris, ya, pada kurikulum yang berbeda, sebenarnya seperti itu. Jadi kadang problemnya di lapangan yang terjadi adalah apakah yang dimaksud dengan pengajaran bahasa berbasis kompetensi ini, ya, berbasis kompetensi, ya. Kemudian apa saja pendekatan pengajaran, ya, bahasa berbasis kompetensi atau kompetensi based language teaching. Apa saja sebenarnya yang dimaksud? Oke. Nah, dalam kompetensi based language teaching ini adalah merupakan penerapan prinsip-prinsip pendidikan berbasis kompetensi sebenarnya, atau kita lebih kenal
PBK, PKB atau PBK ya, dalam pengajaran bahasa. Nah, ini juga merupakan gerakan pendidikan yang menitik beratkan pada outcome ya, outcoming atau keluaran pembelajaran dalam pengembangan program bahasa. Dan sebenarnya di Amerika pun, di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Nah, 1970-an ini sebenarnya bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Keselamatan Kerja di Indonesia. Oke, tapi kalau di Amerika ini 1970-an ini dia sudah ada pengembangan yang mengacu pada gerakan pendidikan yang mendidik, menentukan tujuan pendidikan dalam hal deskripsi terstruktur yang tepat dari pengetahuan, keterampilan maupun perilaku ya yang harus dimiliki siswa. Beda dengan zaman kita waktu dulu tahun 1970-an, kita belum ada seperti ini. Program seperti ini pun belum ada. Maka ya beberapa negara di luar sana lebih maju ya. Beberapa negara ada yang belum maju gitu. Dan jadi kalau pendidikan berbasis kompetensi ini ya, ini membahas apa yang diharapkan ya, apa yang diharapkan, apa yang dilakukan si pembelajar dengan bahasa tersebut, bagaimana mereka belajar melakukannya. Sebenarnya itu ya, terkait apa yang mereka harapkan ya, what's your expectation ya, apa yang mereka lakukan, what's your doing, apa yang bagaimana mereka belajar melakukannya. Jadi how to ya, bagaimana mereka melakukannya, how to doing about it ya. Oke, nah kemudian ada beberapa juga pendekatan. Kalau tadi bahasanya adalah apa saja pendekatan pengajaran berbahasa, apa saja pendekatan kompetensi based language teaching ini. Jadi yang pertama mungkin bahasa merupakan ya, language adalah pengungkapan makna fungsional secara garis besarnya seperti itu. Kedua, mungkin bahasa merupakan salah satu terwujudnya hubungan antara pribadi dan terlaksananya transaksi sosial antar individu. Jadi suatu contoh, misalnya kita lagi conversation gitu, kita sama orang luar, ya kan? Apa yang ingin kita harapkan, kita sampaikan melalui bahasa yang kita miliki. Namun apabila salah satu dari mereka tidak mengerti, berarti artinya pesan yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada mereka ya. Jadi pesan yang kita keluarkan dari mulut kita tidak tersampaikan. Nah, itu adalah salah satu language barrier ya di dunia ini, apabila kita tidak bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya, bahasa internasional. Nah, kemudian bahasa adalah alat untuk menciptakan dan pemeliharaan hubungan sosial. Benar. Jadi hubungan sosial, kita ini makhluk sosial, kita akan berinteraksi sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah lakukan pendekatan. Apabila kita mendekati seseorang ya dengan bahasa yang nyambung ya, kalau nyambung kan enak ya. Jadi persepsi yang sama ya, kemudian cara pikir yang sama, pola pikir yang sama, dan hubungan sosial itu akan tercapai, akan komplit dan lengkap seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengajaran berbahasa kompetensi based language teaching ini dibangun di sekitar gagasan kompetensi yang komunikatif. Ya, artinya upaya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi itu fungsional pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, pengajaran bahasa berbasis kompetensi ini berbagi dengan pandangan behavioris ya tentang pembelajaran.
gagasan bahwa bentuk bahasa dapat disimpulkan dari fungsi bahasa. Oke. Nah, ada beberapa referensi ya, khususnya dari buku yang diberikan oleh Pak Syarif ya, terkait kompetensi based language teaching ini. Jadi dalam buku Richard and Rogers ini memberikan tinjauan yang bermanfaat tentang faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi program. Ya, jadi ada 8 sebenarnya, ada 8 fitur utama yang dia sudah explain di dalam buku tersebut. Ya, kemudian ya sebenarnya tujuan dari pengajaran pengajaran bahasa berbasis kompetensi atau kompetensi based language teaching ini adalah untuk memungkinkan siswa menjadi individu yang mandiri, yang mampu menghadapi tuntutan dunia. Apa sekarang tuntutan dunia? Ya, bahwasannya dunia ya memiliki bahasa satu, yaitu bahasa Inggris, untuk melakukan komunikasi bilateral ya, sosial ya, dan lain-lain. Jadi tidak hanya kualitas asesmen aja yang akan ditingkatkan, tidak, tetapi kualitas pengajaran dan pembelajaran siswa akan ditingkatkan dengan spesifikasi yang jelas. Ya, alih-alih itu mengajar bahasa secara terpisah, pengajaran bahasa berbasis kompetensi, mengajarkan bahasa sebagai fungsi komunikasi tentang tugas-tugas konkret ya. Jadi siswa intinya diajari dengan hanya membentuk atau keterampilan bahasa yang dibutuhkan oleh situasi di mana mereka akan berfungsi. Ya, mereka ditaruh di sini, mereka akan berfungsi. Mereka ditaruh di sana, mereka akan berfungsi. Ya, seperti itu. Kemudian yang penting adalah apa ya yang siswa dapat melakukan sebagai hasil pengajaran ya. Penekanannya adalah pada perilaku terbuka daripada pengetahuan atau kemampuan untuk berbicara tentang bahasa dan keterampilan. Keterampilan berbahasa asing ini sangat diperlukan ya, seperti tadi, untuk penyampaian sesuatu, karena kita adalah makhluk sosial yang mana kita harus melakukan komunikasi ya dengan satu suara, satu bahasa. Ya, bagaimana cara untuk menyambungkan satu komunikasi kita dengan orang lain atau orang asing? Ya dengan satu bahasa itu. Adanya bahasa Inggris sebagai yang ditunjuk sebagai bahasa internasional. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja penyampaian sedikit dari saya tentang kompetensi based language teaching ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.